Halo, selamat datang kembali di PLA 203 Pembiayaan Pembangunan Institut Teknologi Nasional. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai filosofi pembiayaan pembangunan dan sejarah sistem perekonomian di seluruh dunia. Filosofi pembiayaan pembangunan sendiri akan membahas mengenai konsep yang mendasari ilmu pembiayaan pembangunan. Selain itu, terkait dengan sejarah sistem perekonomian di dunia, kita akan mempelajari mengenai sistem perekonomian yang ada di negara-negara di seluruh dunia dan juga memahami mengenai lebih lanjut sistem perekonomian yang digunakan dan diterapkan di Indonesia. Kita mulai aja ya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai filosofi pembiayaan pembangunan dan sejarah sistem perekonomian. Ketika kita membahas mengenai pembiayaan pembangunan, kita akan secara langsung mempelajari mengenai pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kemudian juga menggerakkan ekonomi masyarakat dan sektor real, dan juga termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk lebih jauh, kita mantapkan dulu salah satu definisi penting yang akan terus kita pakai sepanjang hayat kita. Bedakan secara jelas antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah kata subjek yang merujuk pada organisasi yang berfungsi dan memiliki otoritas terkait kegiatan masyarakat, penyediaan fungsi-fungsi penting untuk mendukung kegiatan masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan ketika kita menyebutkan kata pemerintahan, ini merupakan kata kerja yang merujuk pada proses, kegiatan, atau kualitas pemerintah. Jadi, meliputi apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana mereka melakukannya. Hal ini juga berlaku terhadap definisi lembaga dan kelembagaan. Jadi, ketika kita menyebutkan lembaga, kita merujuk kepada subjek, pelakunya. Sedangkan pada saat kita menyebutkan kelembagaan, ini adalah kata kerja yang mengacu pada bagaimana kegiatan seperti norma, kesepakatan, aturan main dalam lembaga tersebut dijalankan. Terminologi selanjutnya, saya yakin sudah pernah kalian peroleh di ekonomi kota. Yang pertama adalah terkait dengan pasar. Seperti kita ketahui, ketika kita mengatakan pasar, ini mengacu kepada tempat dan mekanisme dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi bukan hanya terkait lokasi saja. Misal, ketika menyebutkan pasar di kota Bandung, itu kita akan merujuk kepada lokasi-lokasi dari pasar tersebut, juga meliputi transaksi dan interaksi antara pembeli dan penjual yang ada di dalamnya. Kenapa ini penting? Karena saat kita membicarakan istilah pasar dalam pembiayaan pembangunan, kita akan membahas juga mengenai kurva equilibrium. Nah, kurva equilibrium ini adalah kurva yang terdiri dari fungsi penawaran berdasarkan produksi oleh produsen dan juga kurva permintaan yang berdasarkan kepada preferensi konsumen. Pertemuan kedua kurva ini akan menghasilkan titik keseimbangan atau biasa disebut juga titik equilibrium. Nah, titik equilibrium ini kemudian menghasilkan harga P1, yaitu harga pada titik keseimbangan, dan juga akan menghasilkan Q1, yaitu jumlah produksi barang pada titik keseimbangan. Untuk mencapai titik equilibrium, maka pasar harus berbentuk pasar persaingan sempurna. Syaratnya, yang pertama adalah keberadaan pasar untuk barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi itu benar-benar real ada, jadi bukan barang halu. Kemudian, semua pasar juga bersifat bersaing secara sempurna.
Semua orang yang terlibat dalam transaksi juga harus memiliki informasi yang sempurna terkait barang dan jasa yang ditransaksikan. Jadi, transaksi dan informasinya ini tidak berat sebelah. Kemudian, adanya kejelasan kepemilikan atas barang dan jasa tersebut, sehingga ketika transaksi dilakukan, jelas perpindahan kepemilikannya. Kemudian syarat pasar persaingan sempurna selanjutnya adalah tidak adanya eksternalitas, apalagi eksternalitas negatif. Dan yang terakhir, barang yang dijual dalam pasar kompetitif sempurna itu tidak termasuk ke dalam barang publik. Apabila syarat pasar persaingan sempurna sudah terpenuhi, maka akan terbentuk keseimbangan antara permintaan dan penawaran di titik equilibrium tersebut. Ketika syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi, maka akan muncul yang namanya kegagalan pasar. Jadi, kegagalan pasar ini adalah suatu keadaan di mana pasar tidak merespon apapun atas perubahan suatu produk, baik saat terjadi oversupply maupun overdemand. Perubahan harga tidak bisa memicu peningkatan supply, sehingga sumber daya tidak teralokasikan secara optimal. Jadi normalnya, kurva equilibrium yang dibahas di slide sebelumnya itu bergerak fleksibel. Ketika terjadi peningkatan harga, maka titik equilibrium akan bergeser. Begitupun ketika terjadi penurunan harga, titik equilibrium akan bergeser sesuai dengan perubahan pada permintaan konsumen. Nah, faktor penyebab kegagalan pasar antara lain yang pertama adalah terkait dengan adanya monopoli dalam pasar. Jadi, pasar hanya dikuasai oleh satu penjual saja, di mana tidak ada substitusi barang yang mirip terhadap barang yang dijual. Produsen bisa mengatur harga tanpa mempertimbangkan surplus konsumen. Jadi, secara langsung akan merugikan konsumen. Kemudian, kegagalan pasar juga bisa terjadi ketika barang-barang yang ditransaksikan merupakan barang-barang publik. Jadi, barang publik ini adalah barang yang jika dikonsumsi oleh suatu individu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Contoh barang publik murni, misal sinar matahari. Jika saya membatasi suatu wilayah berpagar tanpa fasilitas apapun, hanya untuk berjemur, lalu saya menerapkan tarif masuk bagi orang yang akan berjemur di dalam pagar tersebut, apakah akan ada perbedaan bagi orang untuk berjemur di dalam maupun di luar pagar? Apakah kemudian orang yang berjemur di dalam pagar itu akan mengurangi sinar matahari yang bisa diperoleh oleh orang di luar pagar? Enggak kan? Nah, ini yang dimaksud dengan barang publik murni. Barang seperti ini tidak bisa disediakan oleh pasar karena orang tidak akan mau membayar untuk memperolehnya. Kalau bisa dapat gratis, kenapa harus bayar? Nah, kemudian penyebab kegagalan pasar selanjutnya adalah munculnya eksternalitas negatif. Jadi eksternalitas negatif ini adalah suatu dampak merugikan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan tapi tidak dimasukkan dalam transaksi ekonomi yang terjadi. Contoh, misal sebuah pabrik kain memproduksi dan menjual kain warna-warni. Limbah hasil produksi dibuang ke sungai sehingga terjadi pencemaran sungai. Harga jual kain di pasar tidak memperhitungkan biaya kerusakan sungai. Demikian juga pabrik tidak melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan limbah di sungai. Nah, sungai yang tercemar tentu akan merugikan masyarakat di sekitar pabrik tersebut. Masalahnya, masyarakat di sekitar pabrik tersebut belum tentu juga memakai atau membeli kain yang diproduksi oleh pabrik itu. Jadi, akan ada masyarakat-masyarakat yang dia mendapatkan dampak negatif padahal dia tidak masuk ke dalam proses transaksi yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan eksternalitas negatif. Faktor selanjutnya adalah munculnya kegagalan dalam membuat penyesuaian efisiensi. Maksudnya seperti ini. Jadi, dalam sistem pasar, tadi kurva equilibrium akan terjadi pergeseran-pergeseran. Terjadi perubahan-perubahan. Misal, ketika harga barang naik, maka akan berdampak pada penurunan permintaan. Itu titik equilibrium yang baru.
Harga jual juga akan mengikuti sampai bertemu titik keseimbangan baru, sesuai dengan berapa uang yang mau dibayarkan oleh konsumen. Nah, proses ini tidak terjadi, jadi kurvanya tidak fleksibel. Inilah yang kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Misal, hal ini bisa terjadi karena ketidaksetaraan informasi. Contoh nih ya, yang booming sekarang adalah tanaman monstera. Harga monstera bisa mencapai puluhan juta per potnya. Apakah memang biaya produksinya sampai sedemikian besar? Apakah kemudian biaya distribusinya juga demikian besar? Bagaimana dengan rantai distribusi? Apakah terlalu panjang atau memang ada distributor yang mengambil untung sangat besar, padahal modalnya kecil? Kemudian, konsumen juga berdasarkan apa memberikan penilaian terhadap harga yang mau mereka keluarkan untuk membeli monstera. Kalau seperti ini, akan ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan sangat besar. Pada satu titik, pasar akan sangat jenuh, dan bisa jadi harga akan benar-benar turun drastis, padahal mungkin barang si tanaman monsteranya ini juga masih banyak di pasaran atau misalkan tetap langka. Ini sempat terjadi juga dulu ketika booming tanaman gelombang cinta. Saat ini kan gelombang cinta sudah nggak ada gitu, jadi tidak menerus pasar penjualan gelombang cintanya. Faktor selanjutnya adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, maksudnya seperti ini. Tujuan dari setiap kegiatan perekonomian adalah mewujudkan keadilan ekonomi bagi setiap golongan dan individu. Tapi kecenderungannya, perekonomian bebas cenderung memberikan ganjaran atau upah yang lebih besar untuk pihak-pihak yang punya keterampilan ataupun modal lebih. Kondisi ini akan membuat ada masyarakat yang akan memperoleh pendapatan sangat tinggi berdasarkan keterampilannya, ada pula yang akan mendapatkan pendapatan yang sangat rendah. Hal ini tentu saja memicu ketimpangan. Stiglitz juga mencatat adanya 3 tipe pasar yang tidak efisien. Yang pertama adalah product mix inefficiency, ini terkait dengan kegagalan substitusi barang. Kemudian exchange inefficiency, yaitu harga barang yang melonjak. Dan yang terakhir adalah production inefficiency, jadi produksi mengalami kerugian. Seperti telah dijelaskan, kegagalan pasar terjadi karena mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara efisien dalam mengalokasikan sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, misal saat ini, ketika terjadi pandemi COVID-19. Pada masa awal pandemi, penyediaan masker dan APD sangat sulit dipenuhi. Jadi permintaannya sangat banyak, tapi ketersediaan di pasaran itu terbatas. Pasar gagal menyediakan permintaan masker dan APD yang melonjak, sehingga hal tersebut menyebabkan ada pengaruh terhadap harga jual APD dan masker di pasaran. Sebenarnya, produksi masker tetap berjalan normal, tapi karena terjadi penimbunan yang berakhir pada monopoli, harga masker menjadi sangat tinggi, jauh di atas harga produksinya. Kalau seperti ini, yang rugi siapa? Banyak dong. Rumah sakit jadi kekurangan masker dan APD, sehingga sangat rentan tertular virus corona. Masyarakat juga harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk masker medis. Bisa dibanderol sampai 10.000 per pieces, padahal harga normalnya mungkin cuma 1.000 sampai 2.000 rupiah. Ini kenaikan harga masker dan APD ini terjadi akibat tidak sejalannya permintaan dan penawaran jumlah barang yang ada di pasaran pada saat tersebut. Peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Jadi, kegagalan pasar ini adalah latar belakang perlunya campur tangan pemerintah dalam pasar. Weimer dan Vining
pada 1992 mengatakan bahwa peran pemerintah dengan kebijakan publiknya, segala bentuk peraturan yang kemudian menjadi outputnya, adalah untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Jadi, tujuan dari peran pemerintah ini adalah untuk memperbaiki efisiensi produksi dan alokasi sumber daya serta barang, serta merelokasi kesempatan dan barang untuk mencapai nilai-nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya. Kembali ke filosofi dari pembiayaan pembangunan itu sendiri. Jadi sebenarnya, peran pembiayaan pembangunan dalam pengembangan ruang wilayah dan kota itu apa sih? Kenapa kalian sebagai calon planner perlu mempelajari mengenai pembiayaan pembangunan itu sendiri? Nah, yang pertama adalah perlu adanya pengelolaan terkait dengan kekayaan negara secara efisien dan efektif. Targetnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dalam hal ini ada APBN untuk negara dan APBD untuk daerah, untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian juga kita perlu membuat kebijakan ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Apa saja yang menjadi target-target nasional? Tujuan akhirnya adalah peningkatan perekonomian negara. Dan ini akan menjadi landasan awal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terus caranya gimana dong? Nah, caranya bisa dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan aktivitas ekonomi, pemanfaatan sumber daya nasional yang optimal, dan peningkatan penerimaan negara. Tapi yang pasti, target akhirnya adalah kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan di pertemuan kali ini. Kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai sistem perekonomian yang ada di seluruh dunia. Sistem perekonomian ini merupakan cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya. Ketika membahas terkait dengan sistem ekonomi, kita tidak terlepas dari 4 hal penting yang menjadi dasar bagaimana sistem ekonomi yang terbentuk di negara tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan institusi atau kelembagaan. Jadi, bagaimana proses dan kegiatan yang terjadi di lembaga tersebut. Tidak hanya terkait dengan ekonomi ya, tapi juga bagaimana stakeholder-stakeholder penting di negara tersebut saling berinteraksi satu sama lain yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di negara itu. Kemudian juga ada terkait dengan ideologi. Ideologi ini menjadi landasan utama sistem ekonomi yang dipilih untuk dijalankan. Kemudian kita juga melihat bagaimana proses industrialisasi di negara tersebut. Karena proses industrialisasi ini juga akan mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi yang berjalan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan integrasi dalam sistem ekonomi yang berlaku di negaranya. Terdapat 4 sistem ekonomi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah kapitalis atau liberal, kemudian kita akan membahas terkait dengan marxisme atau sosialis, kemudian kita juga akan mengkaji mengenai ekonomi campuran, dan yang terakhir kita akan mengkaji mengenai demokrasi ekonomi yang menjadi sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Nah, sistem ekonomi ini memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan konsep Adam Smith, jadi setiap individu dianggap mengetahui yang terbaik bagi dirinya. Jadi lingkup kegiatan pemerintah hanya terbatas pada yang tidak dilakukan oleh swasta. Pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yaitu yang pertama adalah memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
Kemudian pemerintah juga berfungsi untuk menyelenggarakan keadilan jika ternyata terjadi konflik antar individu. Kemudian juga pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, bendungan, dan sebagainya. Ciri-ciri kapitalisme terdiri dari 6 ciri spesifik. Tapi yang pasti, pemerintah dalam kapitalisme berfungsi sebagai regulator. Kemudian kapitalisme ini juga didorong oleh motif untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Ciri yang pertama adalah setiap orang bebas untuk memiliki alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian, dalam pasar terjadi kompetisi sempurna. Jadi harga-harga dibentuk secara bebas di pasar bebas. Ciri selanjutnya adalah kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Jadi sektor swasta sangat dominan. Aset produktif seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi dikuasai oleh swasta dan orientasinya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ciri selanjutnya adalah karena pemerintah berfungsi sebagai regulator, tidak secara langsung juga turut andil dalam pasar bebas, maka campur tangan pemerintah menjadi sangat sedikit atau terbatas. Kemudian modal juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi modal ini dianggap sebagai salah satu dasar untuk menjalankan perekonomian. Kemudian adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Implikasinya adalah munculnya kekuatan pasar otonom. Sistem ekonomi liberal yang memberikan kekuasaan kepada pasar untuk bergerak secara sempurna memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi, yang kuat akan semakin kuat, yang punya potensi boleh memanfaatkan dan menggunakan potensinya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Kemudian, setiap individu juga bebas memiliki alat-alat produksi. Ini juga kaitannya dengan modal. Ketika memiliki modal untuk membeli alat produksi, dipersilakan untuk memproduksi barang. Kemudian juga diberikan kebebasan untuk memilih dan berkembang di bidang yang diminati. Jadi, setiap individu diminta untuk mencari potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Persaingan yang muncul di pasar kemudian dianggap sebagai pemicu untuk terus maju dan saling berupaya untuk mengoptimalkan keuntungan yang mungkin diperoleh. Dan produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Jadi, pasar dibebaskan untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Jadi produsen memiliki hak untuk menentukan berapa jumlah produksi barang yang akan dibuat dan berapa harga jual yang akan ditetapkan di pasar. Jadi nanti akan bertemu lagi titik equilibrium baru di pasar tersebut. Di sisi lain, sistem ekonomi liberal juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah dominasi kelompok yang kuat. Jadi kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah. Ingat cerita Stiglitz minggu lalu. Di Amerika, 1% penduduk menguasai 40% kekayaan yang ada di Amerika. Bayangkan kalau si 1% ini menginginkan sesuatu. Mereka dapat menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian, sistem ekonomi liberal juga bisa menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Tadi karena modal bisa jadi akan dikuasai oleh segelintir orang saja. Selain itu, sistem ekonomi liberal juga melihat sumber daya manusia sebagai komponen produksi. Hal ini bisa menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena tujuannya adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.
Selain itu, sistem ekonomi liberal yang membebaskan orang untuk mengembangkan potensinya masing-masing juga berpotensi untuk menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sehingga ketimpangan akan menjadi semakin lebar. Jadi, untuk mengurangi kelemahan sistem ekonomi liberal ini, pemerintah dapat melakukan peran serta dalam kegiatan ekonomi tersebut, meskipun peran-perannya masih sangat terbatas. Yang pertama adalah sebagai regulator, pemerintah diminta untuk membuat peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang dapat membatasi. Kemudian, pemerintah juga harus menguasai sektor-sektor ekonomi yang penting, sehingga monopoli tidak merugikan masyarakat. Kemudian juga terkait dengan peraturan di bidang ekonomi, pemerintah bisa menerapkan pajak yang progresif. Pajak progresif ini adalah semakin besar keuntungan atau gaji yang diperoleh, itu potongan pajaknya juga akan semakin besar. Sekarang kita akan masuk ke sistem ekonomi selanjutnya, yaitu sistem ekonomi marxisme atau sosialis. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mencapai kemakmuran, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Hal ini kemudian berdampak kepada pembatasan potensi dan daya kreasi masyarakat, karena setiap individu diberikan batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri marxisme atau sosialis. Jadi, sistem ekonomi marxisme atau sosialis ini mengharuskan pemerintah untuk memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Jadi, ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada masyarakat. Sistem ekonomi marxisme atau sosialis ini juga berorientasi kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, khususnya terkait dengan landasan awalnya yaitu pemberdayaan buruh. Outputnya nanti diharapkan masyarakat golongan bawah dan buruh khususnya memperoleh posisi tawar-menawar yang kuat. Sebenarnya ciri-ciri ini juga merupakan kritik dari paham terhadap kapitalisme. Jadi, kapitalisme memang dianggap dapat mensejahterakan rakyat, namun khusus hanya masyarakat kelas atas atau borjuis, namun tidak kepada buruh. Kemudian kritik selanjutnya adalah upah tenaga kerja berdasarkan kapitalisme ditentukan oleh pasar, sehingga pada satu titik yang memiliki modal memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan berapa upah yang akan dibayarkan untuk tenaga kerjanya. Dan di titik lain, tenaga kerja akan tidak memiliki kekuatan atau power untuk menegosiasikan upah yang berhak diterimanya. Berikut ini adalah negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis di dunia. Yang berwarna merah ini adalah negara yang telah menerapkan sistem ekonomi sosialis lebih dari 60 tahun. Sedangkan yang ungu-ungu ini adalah negara-negara yang baru mulai menerapkan sistem ekonomi sosialis. Jadi masih kurang dari 10 tahun. Ciri-ciri ekonomi sosialis meliputi yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi, pemerintah memegang kekuasaan penuh untuk mengatur jalannya pasar. Kemudian, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Jadi, dengan asumsi kesejahteraannya juga akan lebih merata. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Jadi pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Segala keputusannya tentu saja ditentukan oleh pemerintah selaku pemilik dari perusahaan tersebut. Harga-harga dan penyaluran barang juga dikendalikan oleh negara. Ini untuk menghindari monopoli atau pengambilan keuntungan oleh pihak lain. Dan semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Jadi masyarakat dan karyawan harus bekerja untuk negara. Nanti keuntungannya akan diambil oleh negara dan didistribusikan secara merata untuk kemaslahatan bersama. Sistem ekonomi sosialis tentu memiliki keunggulan. Yang pertama adalah pengendalian dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Kemudian, pemerintah ikut campur secara penuh dalam perekonomian, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan cara lebih merata. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah juga lebih mudah untuk ikut campur dalam pembentukan harga. Dan yang terakhir, tentu saja, kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi dibatasi, karena semuanya dikembalikan ke pemerintah. Meskipun terkesan bahwa jika seperti itu, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengontrol jalannya perekonomian dalam pasar. Namun, itu juga bisa menjadi kelemahan dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi dari setiap individu menjadi tidak bisa berkembang. Kemudian, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Jadi, karena keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan ke pemerintah, sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat ya segitu-segitu aja. Hal ini pasti akan ada dampaknya terhadap variasi untuk memproduksi barang, karena semua juga terbatas pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi selanjutnya, yaitu ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis, khususnya dalam hal fungsi serta peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam sistem perekonomian. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta dan masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri ekonomi campuran yang pertama adalah sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah juga bertugas untuk menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Swasta diberi kebebasan dalam bidang-bidang ekonomi sesuai dengan batas kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah juga bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain itu, jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi sesuai dengan penawaran dan permintaan. Nah, ini adalah sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia, yaitu perekonomian Pancasila dengan sistem demokrasi ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.
Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang menjadi dasar acuan dari segala kegiatan perekonomian di negara kita adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila terdiri dari yang pertama adalah koperasi dipakai sebagai sokol guru perekonomian. Jadi, pengembangan koperasi, penggunaan insentif sosial dan moral. Kemudian, roda perekonomian juga tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tapi juga pertimbangan sosial dan moral. Pemerataan, misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja, dilihat sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme. Kemudian, adanya keseimbangan yang jelas antar perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di daerah. Lalu, apa saja nih keunggulan sistem demokrasi ekonomi? Yang pertama, perekonomian dalam sistem demokrasi ekonomi disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara, bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat banyak, termasuk pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan, kemakmuran, dan tentu saja kesejahteraan rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan sepenuhnya oleh pemerintah dengan kesepakatan-kesepakatan lembaga permusyawaratan rakyat. Dalam hal ini kita punya MPR dan DPR. Serta pengawasannya juga dilakukan terhadap penggunaan kekayaan itu dan diserahkan lagi sepenuhnya kepada lembaga permusyawaratan rakyat. Kemudian, rakyat juga dibebaskan untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki demi kelayakan hidupnya, termasuk dengan pengembangan potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan publik. Pengakuan terhadap hak milik perorangan juga ada, asalkan pemanfaatannya tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, fakir, miskin, dan anak terlantar diberi penghidupan serta dipelihara oleh negara. Saya sebenarnya agak kurang setuju dengan istilah dipelihara oleh negara. Karena dipelihara sih jadinya nggak hilang-hilang kan? Nah, meskipun terdengar sangat indah dan idealis, sistem demokrasi Pancasila sejauh ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah karena sebenarnya peran pemerintah juga menjadi tidak jelas. Kalau muncul ketidakjelasan dalam peran pemerintah ini, sangat bisa terjadi free fight liberalism atau persaingan gontok-gontokan. Kebebasan berubah menjadi eksploitasi sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, termasuk juga eksploitasi sumber daya manusia. Sebaliknya, kalau aparatur terlalu dominan, justru berpotensi mematikan potensi dan kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
Kelemahan lainnya juga bisa menyebabkan pemusatan ekonomi pada satu kelompok, sehingga bisa jadi menimbulkan monopoli yang tentu saja merugikan masyarakat secara menyeluruh. Itu tadi paparan kuliah mengenai filosofi pembiayaan pembangunan dan sejarah sistem perekonomian di seluruh dunia. Jika ada pertanyaan, tolong dicatat. Kita akan bahas lebih mendetail di sinkronis virtual nanti. Sampai berjumpa.